Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya teman-teman, video kali ini tema yang akan kita bahas judulnya adalah ikhlas yang sudah bergeser. Ya, ikhlas yang sudah bergeser. Sekali lagi ketika saya membahas ikhlas, saya menggunakan pemahaman orang awam. Jadi buat Anda yang memahami kata ikhlas dengan deep dalam, ya mohon memaklumi ya. Nah, pada umumnya kan ikhlas itu disebutkan sebagai meliputi kemampuan untuk menerima realitas ya, tidak melekat dengan apapun yang sudah pergi. Kita menerima kehidupan, kenyataan apa adanya dan sebagainya dan sebagainya. Namun entah kenapa saya merasa bahwa sudah terjadi banyak pergeseran ya. Dan pergeseran ini menyebabkan ikhlas terlalu jauh dari makna aslinya. Yang saya pernah bahas dalam buku saya bahwa ikhlas bukan lagi sebuah sikap yang tulus, tapi ikhlas telah menjadi tools ya. Tulus dengan tools itu beda dikit. Tools itu artinya alat. Salah satu contoh, bukan salah satu contoh ya, banyak banget contoh dan banyak banget pertanyaan yang nanya ke saya, Pak Arif RH, kalau saya belajar ilmu vibrasi atau beli kitab ilmu vibrasi, apakah saya bisa mewujudkan semua keinginan-keinginan saya dengan metode ikhlas? Tentunya saya tidak mau membohongi orang ya. Terus terang kalau berbicara marketing paling gampang itu membodohi orang dengan iming-iming ya. Cuman saya tuh malu untuk mengingkari ya. Saya melihat realitas kehidupan saya sendiri, guru-guru saya yang spiritualnya sudah sangat dalam ya, orang-orang yang sudah lama dalam dunia pemberdayaan diri, pemrograman pikiran. Tidak semua keinginan-keinginan kita tuh akan terwujud gitu loh. Seikhlas apapun Anda ya. Kemudian sebetulnya kan justru salah satu cara untuk menunjukkan, untuk membuktikan, kalau bahasa orang religius, untuk menguji apakah Anda ikhlas atau tidak, sejauh mana Anda ikhlas atau tidak, adalah dengan Anda itu mengalami sebuah kejadian atau realitas yang tidak sesuai dengan Anda harapkan. Salah satunya adalah Anda menginginkan sesuatu dan itu tidak terwujud. Nah, di situ justru keikhlasan Anda diuji. Kalau misalkan semua keinginan kita itu terkabul, terwujud, dari mana ukuran kita adalah pribadi yang ikhlas dan menerima apapun itu? Coba. Semua orang kalau bisa sih ingin hidup abadi, ya kan? Nggak mau mati. Nyatanya kan tetap kita mati. Mau kita tuh menginginkan hidup terus di dunia ini. Artinya kan ada yang tidak terkabul keinginan kita untuk hidup terus itu. Jadi sadari loh tentang hal ini. Oleh karenanya beberapa waktu lalu saya membuat video tentang doa yang egois. Sebenarnya kan saya ingin menyadarkan bahwa memang sih ada sebuah ajaran, Tuhan berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Tetapi membaca ayat suci, memahami ajaran agama itu nggak boleh sepotong-sepotong. Ya, sebagaimana Anda mendapatkan pemahaman Tuhan
akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu mau mengubah. Kalau Anda memahami itu sepotong, itu nggak utuh, karena ada ayat lain yang salah satu kalau kita potong adalah Allah berkehendak atas segala sesuatu. Tubrukan, paradoks. Jadi untuk memahami kitab suci itu tidak terus sepotong-sepotong. Nah, ini yang repot itu begitu. Saya mencoba menawarkan wacana komprehensif tetapi sulit diterima. Pak, saya tidak setuju Pak dengan bahwa doa itu ada yang tidak dikabulkan. Doa pasti di semuanya dikabulkan. Ya monggo sih kalau mau seperti itu. Cuman kalau dalam pemahaman saya, pribadi yang ikhlas itu salah satu ujiannya adalah dengan cara bagaimana sikap dia mampu menerima hal-hal yang memang tidak akan terwujud dalam hidupnya. Saya pernah bikin status sentilan kemarin, sebenarnya bukan sentilan ya, tetapi mengajak teman-teman berpikir. Sebenarnya Anda, kita semua ini menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu sebetulnya ikhlas atau dagang gitu loh. Ya. Nah, untuk menguji itu, untuk membuktikan itu, tolong jawab pertanyaan saya. Seandainya Tuhan tidak pernah mengabulkan satupun keinginan Anda seumur hidup, semua keinginan Anda tidak terkabul, ya, pokoknya meleset terus lah. Anda ingin kawin sama si A jadinya si B, Anda pengen kaya Anda jadinya miskin, ya, Anda pengen sehat jadinya sakit, dan seterusnya. Seumur hidup Anda mengalami kemelesetan harapan dengan realitas. Tuhan tidak pernah mengabulkan doa Anda, katakanlah begitu. Pertanyaannya, kalau Tuhan tidak pernah mengabulkan doa Anda, saya mau nanya, Anda masih mau mengagungkan Tuhan nggak? Anda masih mau menyembahnya nggak? Dijawab baik-baik. Kalau misalkan Anda tidak, berarti jelas kita itu menyembah Tuhan karena kita punya kepentingan, bukan keikhlasan. Akui saja gitu loh, tidak usah sok ikhlas. Oh, saya ikhlas kok Pak. Nggak usah bilang ikhlas, bilang aja dagang gitu loh. Nggak, dan saya tidak akan melabeli dagang itu sebagai hal buruk. Cuman supaya Anda mengerti bahwa ketika kita bicara ikhlas, maka kita tuh harus dua sisi. Kita siap menerima sesuatu jadi nyata, siap juga menerima kalau sesuatu tidak jadi nyata. Disitulah keikhlasan. Nah, oleh karenanya kalau ada orang yang nanya gitu, Pak Arif kalau ikut kelas Pak Arif, apakah dengan metode ikhlas akan jadi terwujud? Ya wallahu a'lam ya. Nah, yang utama kan sebenarnya kita bagaimana membangun kemampuan untuk menerima apapun itu. Untuk melepaskan, walaupun dalam beberapa kasus dengan melepaskan itu akhirnya jadi nyata, tetapi ketika itu dijadikan tujuan utama, sudah geser ikhlasnya. Gini, mengabulkan doa dengan menjawab doa itu beda. Nah, saya dapat ajaran dari guru saya dulu bahwa Tuhan itu tidak selalu mengabulkan semua doa, tetapi Tuhan selalu menjawab semua doa. Tuhan menjawab doa dengan 3 jawaban. Ya, mungkin udah basi buat Anda, tapi saya remind. Jawaban Tuhan atas doa, JTAD. Jawaban Tuhan atas doa. Jawaban yang pertama itu adalah ya, alias dikabulkan. Jadi ya. Ya, ya. Yang kedua itu tunggu. Ya. Yang ketiga adalah tidak. Nah, banyak orang memahami jawaban Tuhan itu identik dengan pengabulan. Ini sempit. Padahal menurut saya tidak semua hal dalam hidup akan cepat kita dapatkan sehingga kita perlu menunggu waktunya, bisa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, nggak tahu. Atau bahkan tidak. Saya pengen banget masuk UGM. Ternyata nggak terkabul gitu loh. Padahal udah berjuang keras, belajar keras. Tapi akhirnya saya terima saja dan memang hidup saya nyatanya tidak masalah juga nggak masuk UGM. Nah, kenapa banyak orang yang religius hanya berpikir bahwa Tuhan itu wajib dan pasti mengabulkan doa? Itulah sebabnya saya pernah sentil, kita tuh sebenarnya berdoa atau nyuruh-nyuruh Tuhan sih ya. Kalau nyuruh kan kesannya harus gitu loh. Ya. Nah, entah bagaimana pendapat Anda, tetapi yang jelas kalau Anda bertanya kepada saya lebih meyakini bahwa ikhlas adalah bagaimana kita murni karena Tuhan. Kita menerima apapun yang memang sudah ditakdirkan, iya atau tidak, terkabul atau tidak di keduanya. Adapun terjadi hal-hal yang kita sebut miracle di luar itu sudah anggap saja sebagai bonus. Dengan demikian kita menempatkan ikhlas itu sesuai dengan asal mulanya yang murni karena Tuhan.
Nah, entah kenapa banyak sekali sekarang ikhlas yang dijadikan sebuah alat marketing ya. Mengiming-imingi, ikut pelatihan ikhlas, nanti akan mewujudkan keinginan. Sebetulnya itu udah nggak ikhlas loh. Dan kalau mau ngaca, yang menawarkan itu pun akan kalau dia jujur, nggak semua kok dalam hidupnya jadi nyata gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Anda mau ikhlas yang sudah geser itu atau ikhlas yang murni? Sekali lagi, semuanya kembali kepada Anda. Tetapi kalau kita berbeda pemahaman sejak dari video yang tentang doa yang egois itu, berarti kita beda pemahaman di situ. Saya mencoba untuk mengajak Anda untuk memahami tentang keikhlasan yang lebih dalam. Anda masih menakar bahwa Tuhan harus mengikuti maunya saya. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.